Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, ittaqullaha thumma taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wal hadirah rahimahullah. Ada peribahasa Sunda, cunduk kana waktu, pinggang kana mangsa anu utama. Akhirnya kita semua sampai pada waktunya bisa melaksanakan Qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan maknanya memakmurkan, mendirikan Ramadan. Malam ini ditetapkan sebagai tanggal 1 Ramadan 1445 Hijriah. Tentu ini waktu yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Bagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai mukmin akan sangat bergembira menghadapi bulan suci Ramadan. Perumpamaannya, di musim kemarau kemarin, sebelum datang musim hujan, tentu musim hujan itu ditunggu-tunggu. Sampai heboh pada saat hujan pertama kali turun tuh heboh. Karena kita masuk di zaman sosmed, kita bisa mantau. Di Cimahi tos hujan, di Bandung tos hujan, Rancaike kira hujan. Dan tibalah saatnya Rancaike hujan, bahagia rasanya. Begitupun saat kita menghadapi bulan suci Ramadan, andaikan kita tahu bahwa Ramadan itu seperti turunnya hujan yang membawa rahmat, membawa kasih sayang Allah, maka kita pun akan bahagia. Setelah 1 tahun 11 bulan, banyak rereget dosa. Seakan-akan kita belum mandi, sudah lama belum mandi, sudah lama belum dapat air, sudah lama belum cuci baju, sudah lama pakaian dan badan ini kotor, ingin rasanya mandi. Dan tibalah saatnya hujan pun turun, maka bahagia rasanya. Ramadan pun demikian. Karena kotor ruhani, karena kotor jiwa kita, maka di bulan ini rahmat Allah turun, kasih sayang Allah turun. Kita berbahagia di masa 1 bulan saum, kita akan bersih-bersih rohani kita, bersih-bersih jiwa kita, agar kembali suci yang disabdakan oleh Rasul, dari Ramadan ila Ramadan, dari Ramadan ke Ramadan itu menjadi kifarat atas dosa-dosa kita, membersihkan dari segala yang mengotori jiwa kita. Maka para ulama menyebut bahwa kebahagiaan orang yang beriman ketika menyambut bulan suci Ramadan itu memberi dampak yang sangat positif sampai diharamkan jasadnya dari api neraka. Walaupun hanya berbahagia, baru bahagianya saja. Walaupun bahagianya mungkin beda-beda. Ada bahagia karena memang Ramadan itu suasananya berbeda dengan di bulan-bulan yang lain. Ada yang bahagianya kebahagiaan yang hakiki, karena sungguh-sungguh ingin membersihkan dari dosa dan kesalahan yang selama ini dilakukan pada diri kita. Kita zalim kepada diri kita.
Dan kita akan panjatkan doa sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalam berdoa, Rabbana dhallalna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita mengakui, ya Allah, sesungguhnya aku telah berdolim, sudah mendolimi pada diri sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni atas dosa-dosa yang kami lakukan, lanakunanna minal khasirin, tentu saja kami termasuk orang-orang yang rugi. Bagi yang punya biaya, yang punya uang, dari umroh ke umroh, sabda Rasul, dari umroh ke umroh itu menghapus dosa. Bagi kita, dari Ramadan ke Ramadan menghapus dosa. Bagi kita laki-laki yang bisa melaksanakan Jum'ah, dari Jum'ah ke Jum'ah itu menghapus dosa. Maka setiap kesempatan yang Allah berikan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan itu bagian dari tanda syukur kita kepada Allah. Hadirin wal hadirah rahimakumullah. Tentu kebahagiaan itu tidak harus diekspresikan dengan senyum dan tertawa saja. Ada orang yang bahagia dengan cara menangis. Ada orang bahagia dengan berbagai macam ekspresi. Yang paling penting, kebahagiaan itu ada terhunjam dalam dirinya, dalam dadanya, dalam kalbunya. Oleh karena itu, maka kebahagiaan itu harus dipelihara terus di pekan kedua, pekan ketiga, sampai kita finish nanti. Dan Allah berharap, la'allakum tattaqun, akhir dari saum kita, endingnya kita termasuk orang yang bertakwa. Takwa itu makna yang sederhananya taat. Setinggi apapun pendidikan, bagi seorang yang mengenyam pendidikan, apakah itu SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi, sampai mungkin S3, kalau perlu ada S4, S5 kalau perlu, tidak ada artinya. Semuanya itu ujungnya adalah mengajarkan pada ketaatan. Seorang santri yang belajar di pesantren sampai puluhan tahun, hakikatnya bukan mencari ilmu, tapi hakikatnya adalah menanamkan ketaatan. Dan taat itu adalah puncak. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 itu disebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu termasuk orang-orang yang bertakwa. At-ta'ah, yaitu takwa, itu maknanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat atas aturan-aturan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah jauhi. Maka kita berharap di bulan Ramadan tahun ini lebih baik dari bulan Ramadan yang lalu, dan kita mengisi dengan berbagai amal soleh. Kita melaksanakan sholat tarawih ba'da sholat isya, bagian dari tambahan sunnah yang kita lakukan. Walaupun sunnah, pahalanya berlimpah bagi kita, insya Allah. Saat pahala berlimpah, kita dapat keberkahan. Berkah itu maknanya ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan, tambah-tambah kebaikan kita. Kita punya kelebihan harta, banyak-banyak bersedekah, karena sedekah itu bagian dari kebahagiaan. Saat kita membantu yang lain yang sedang kesusahan, hatta dengan sebutir kurma saja bersedekah, itu akan menjauhkan dari api neraka. Begitu sabda Rasul. Bapak Ibu hadirin wal hadirah rahimakumullah. Insyaallah tarawih kita di Masjid Al-Mu'minun dilaksanakan 11 rakaat, 8 sholat tarawih dengan formasi 2-2-2-2, 8 rakaat tarawih, kemudian 3 rakaat witir. Jika ingin ada tambahan sholat-sholat yang lain, sholat nafilah, sholat sunnah yang lain, silahkan ditambahkan setelah sholat witir masing-masing. Tapi secara berjamaah kita laksanakan dengan formasi seperti itu. Kemudian kita juga melaksanakan tadarus Al-Quran. Mari kita makmurkan jiwa kita, makmurkan ruhani kita, makmurkan kolbu kita dengan walaupun hanya mendengarkan saja, hadir mendengarkan tadarus Al-Quran, itu bagian dari membangun ruhani kita. Itu bagian dari Qiyam Ramadan. Kemudian juga nanti ada taklim subuh, ada taklim, kemudian remaja masjid juga ada kegiatan. Itu bagian dari cara kita bagaimana menghidupkan
bulan suci Ramadan dengan berbagai amal kebaikan, amal soleh kita qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan melaksanakan saum selama 1 bulan ini. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan, hidayah dan inayah kepada kita semua sampai kita dapat predikat la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.